Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rizkia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Halu Oleo, NIM A3 S3 22037. Saat ini saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Wanyuwangi, Kecamatan Wanyuwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi menulis teks negosiasi. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kepala kelas silakan siapkan. Siap. 1 2. Assalamualaikum Bu. Salam. 3. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, bagaimana ada orang yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Sawal Al-Imron, Syawal, Al-Imron. Laude Rifali. Syawal, Al-Imron, dan Laude Rifali. Oke, 3 orang saja. Ya Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan memeriksa kesiapan Anda untuk belajar. Siap untuk belajar? Siap. Silakan keluarkan bukunya, keluarkan pulpennya, semuanya. Ya? Oke, bagus. Siapkan pulpen dan kertas di atas meja buku Anda. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks negosiasi. Kita lihat menulis teks negosiasi. Ada yang masih ingat negosiasi itu apa? Silakan dimakan Glenn mungkin. Negosiasi adalah apa? Silakan Sofian. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh satu orang atau lebih guna mencapai kesepakatan bersama dan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Oke, bagus sekali. Kita masuk di materi. Masih ingat pertemuan minggu lalu apa saja yang telah kita pelajari? Tentang apa? Silakan Aslia. Mempelajari tentang struktur dari Negosiasi. struktur dari teks negosiasi. Struktur negosiasi apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan dan akhir penutup. Orientasi itu apa? Silakan menulis Alfian. Orientasi adalah Salam pembuka. salam pembuka. Kalau pengajuan, Pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. kalau penawaran, sebelum terjadi sebuah kesepakatan ada penawaran dan ada pengajuan. Dan terakhir penutup. Oke, baik. Jadi struktur dari teks negosiasi itu ada orientasi, ada
kesepakatan, ada penutup, ada permintaan, dan ada penawaran. Nah, ketika Anda mulai menyusun nanti teks negosiasi, kalian harus memperhatikan itu. Perhatikan semuanya, jadi materi kita hari ini itu adalah menulis teks negosiasi. Nah, manfaat yang kita peroleh ketika kita akan mempelajari ini, salah satunya adalah, ada yang bisa menyebutkan? Yang paling umum. Nah, salah satu manfaat dari mempelajari negosiasi adalah ketika nanti Anda berada di lingkungan masyarakat, Anda menemukan orang yang sedang berkelahi. Nah, di situ pelajaran negosiasi itu akan berbukti. Anda bisa mendamaikan keduanya, bernegosiasi dengan baik tanpa ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang sedang memiliki permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Itu manfaat lainnya. Manfaat yang lain lagi, ketika Anda mungkin sudah besar nanti, sudah lulus dari SMA, ketika Anda mau kuliah nanti mengambil jurusan sebagai pengacara, kalian kan biasanya pengacara itu selalu melakukan kasus antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, tugas Anda sebagai pengacara yang baik, bagaimana Anda, misalnya ini kalian pengacaranya sebagai tim dari, kalau orang bercerai itu kan biasanya mereka menunjuk pengacara untuk mewakili mereka ketika persidangan. Nah, biasanya pengacara-pengacara itu sebelum adanya ketuk palu bahwa mereka bercerai, mereka melakukan mediasi. Nah, bagaimana caranya Anda memediasi kedua belah pihak, Anda suami dan istri yang sedang mau bercerai itu, yang mana rumah tangganya mereka mungkin sudah gunjang ganjing. Nah, tugas Anda sebelum ada ketuk palu mereka bercerai, kalian mediasi dulu supaya rumah tangganya mereka tidak bercerai. Contoh sederhana ketika peristiwanya Lesti dan Bilar. Bagaimana caranya pengacara kedua belah pihak ini bernegosiasi dengan baik antara Lesti dan Bilar agar mereka menunjukkan semuanya itu berhasil ketika mereka kembali lagi menjadi suami istri dan bahagia. Bisa dipahami? Bisa. Jadi itu adalah salah satu manfaat mempelajari dari teks negosiasi ini sendiri. Adapun KD dari pelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah mengonstruksi teks negosiasi. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog dan menyusun teks negosiasi dalam bentuk narasi. Seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa teks negosiasi pola penyajian itu ada dua. Kalau bukan dalam bentuk dialog, dia berbentuk narasi. Kalau bukan lisan, dia berbentuk tulisan. Oke. Itu adalah SKKD-nya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Melalui model pembelajaran PJBL, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian yang kedua, mampu mempresentasikan teks negosiasi yang telah disusun dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya tadi. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu mengomentari pekerjaan yang telah dipaparkan oleh teman Anda. Jadi pada materi ini ada 3 poin yang perlu kita capai. Yang pertama, kalian mampu menyusunnya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mempresentasikan hasil pekerjaan Anda. Dan yang ketiga, kalian mampu mengomentari apa yang telah dikerjakan oleh teman Anda. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, silakan Anda. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bentuk Anda menjadi beberapa kelompok. Mulai dari Anda, hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, lanjut seterusnya. Silakan. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, yang nomor 1, kelompok 1, nomor 2, kelompok 2, silakan berputar. Siapa yang bertanya teman, kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan sesuaikan tempat duduknya. Kelompok 1, kelompok 2,
menemukan masalah, silakan Anda tulis pertanyaannya. Hal-hal apa yang Anda mau tanyakan ketika menonton videonya. Perhatikan videonya dan siapkan pertanyaannya ketika Anda mengalami hal yang belum Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim John Salot. Saya Nini Jahili. Saya Aminal Sada. Kami belajar beberapa waktu kelompok 8 akan menyelesaikan satu bahasa Indonesia dalam tugas. Pertemuan satu beberapa orang siswa yang sudah melakukan negosiasi. Ada pertanyaan dari video yang ditampilkan tadi? Latarnya kira-kira di mana? Mereka melakukan negosiasi ini kira-kira di mana? Sesuai latar yang di dalam videonya. Di pasar. Di pasar. Kemudian tokohnya siapa-siapa saja atau yang berperan aktif di dalam video tadi siapa saja? Siswa 4 orang. 4 orang siswa. Iya. Masalah yang mereka ambil dari video tadi kira-kira apa? Ada yang bisa ungkapkan? Menurut Santian mungkin masalah yang mereka angkat dalam negosiasi yang mereka lakukan itu masalahnya tentang apa? Beberapa orang siswa itu mereka sedang bernegosiasi untuk Membeli buah. membeli buah. Pertamanya dari alur pertamanya. Apa? Menjenguk temannya yang sedang sakit. Kemudian mereka bernegosiasi untuk membelikan buah sebelum dia berkunjung ke rumah temannya. Kemudian mereka pergi ke Pasar. latarnya ada berapa? Ada 3. di mana dulu? Di Di sekolah. sekolah, Di pasar. di pasar dan Di rumah teman. di rumah teman. Jadi nanti sebentar kalian akan melakukan hal yang sama ketika menyusun sebuah teks negosiasi, tapi tidak dalam bentuk video. Yang kalian lakukan hari ini adalah kalian membuatnya dalam bentuk tulisan. Perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini terkait video yang tadi? Tidak ada. Jadi latarnya jelas, kemudian tokohnya siapa-siapa saja yang berperan, kemudian masalahnya apa? Orang yang sedang temannya yang tidak hadir di sekolah, kemudian mereka mau pergi jenguk. Dan ketika mau menjenguknya, mereka membelikan buah. Oke. Perhatikan, tujuan pembelajarannya tadi sudah di sini. Kalau yang mau catat silakan dicatat, tidak juga tidak apa-apa. Nah, materi kita hari ini adalah menyusun teks negosiasi. Dalam menyusun teks negosiasi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, dari segi strukturnya. Kemudian yang kedua dari segi bahasanya. Kita
tidak mengapa kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya dalam menyusun sebuah teks negosiasi? Karena apabila kita salah menyusun strukturnya, maka negosiasinya kita tidak akan berhasil. Diibaratkan kita membuat sebuah rumah, kalau kita mulai dari atapnya kemudian pondasinya di atas, maka rumahnya tidak akan jadi. Begitu pula negosiasi. Dan kenapa kita harus memperhatikan kebahasaannya? Karena kebahasaan itu menentukan juga. Kalau kalian bernegosiasi yang baik, maka bahasanya harus baik, harus apa lagi? Harus sopan, harus santun, dan kedua belah pihak itu bisa memahami apa yang kalian bicarakan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sangat penting sekali dalam menulis sebuah teks negosiasi itu diperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selain isinya juga. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, menentukan topik. Tentukan dulu, kira-kira topiknya apa, temanya apa yang akan kalian angkat untuk dijadikan sebuah masalah dalam negosiasi Anda. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh. Kira-kira tokoh yang berperan di dalam negosiasi itu siapa-siapa saja. Kemudian menentukan latarnya. Kira-kira kalau saya ambil temannya ini, latarnya di mana saja? Apakah hanya di sekolah toh, atau di rumah, di jalan raya, atau di mana? Ditentukan bagus-bagus. Kemudian mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks negosiasi tidak berada di luar batas. Kalau misalnya kalian membatasi bahwa teks negosiasi itu adalah antara kamu dengan guru, berarti orang tua tidak usah, atau hanya di kelas 10 dengan gurunya saja, berarti kelas 12 dan kelas 11 tidak dimasukkan. Itu batasan-batasannya agar negosiasi yang kalian buat itu terfokus di satu masalah. Kemudian yang terakhir, mengembangkan isi teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Setelah Anda menyusun langkah-langkahnya tadi, Anda mulai mengembangkan teks negosiasi itu menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh. Bisa dipahami? Bisa. Dan semuanya saya bagikan seperti ini. Silakan masing-masing anggota kelompoknya perwakilan dari kelompok salah satu. Ya, perhatikan semuanya. Bersama anggota kelompokmu, Anda mulai menentukan kira-kira topik apa yang akan kalian angkat sebagai proyek kalian dalam menyusun sebuah teks negosiasi. Saya berikan Anda waktu 30 menit dalam berdiskusi bersama anggota kelompok untuk mulai menyusun teks negosiasi yang telah kalian susun. Oke? Silakan. Oh, maksudnya buat contoh baru di sini ya. Misalnya kalian mau negosiasi dalam bentuk dialog atau narasi. Nah, ketika penjualnya menjelaskan apa yang dia bicarakan, apalagi ditulis di kertas ini bagikan sebelumnya jual beli di mana. Kalau misalnya kalian akan temanya tentang jual beli, apa?
Gunting mana? Oke, perhatikan semuanya, waktunya sudah selesai. Mengerjakan LKPD ini sudah selesai waktunya. Kemudian kalian juga masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sekarang kita masuk di kegiatan. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok 1. Perhatikan semuanya, kelompok yang tidak mempresentasikan pekerjaannya, silakan Anda memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh teman Anda, kemudian Anda boleh mengomentarinya, baik itu masukan maupun kritikan. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Halim Herudin sebagai moderator dan Malaysia Agista Aslia dan Imam Ibrani sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Malaysia Agista untuk memberikan materi kami. Silakan berdiri. Yang lain perhatikan, kelompok yang lain ketika Anda menemukan hal yang tidak sesuai dengan pemahaman Anda, silakan Anda tanyakan atau masukkan untuk membangun dari hasil karya mereka. Tidak perlu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ada yang bisa bantu? Saya ingin beli mobil bekas klasik. Apakah ada Pak? Ada, mari ikut saya. Mobil klasik ini berapa harganya Pak? Kalau mobil yang itu harganya 95 juta Bu. Harganya bisa kurang lagi berapa? Boleh. Mau nawar berapa Bu? 85 juta bisa Pak. Gimana? Waduh, kalau harga segitu rasanya tidak bisa Bu. Kalau 90 juta Pak, naikin dikit Bu. 93 juta pasnya. Oke Pak, saya setuju. Uangnya nanti saya transfer ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Silakan yang mau memberikan komentarnya. Saya mau bertanya. Diri. Masalah apa yang Anda angkat dari teks negosiasi yang kalian buat? Bagaimana, langsung dijawab? Bisa diulangi pertanyaan tadi? Masalah apa yang Anda angkat dari teks negosiasi yang kalian buat? Masalahnya apa? Temanya? Tema dari negosiasi yang kalian buat itu apa? Silakan berdiri satu orang jawab. Oke, saya langsung jawab saja pertanyaan dari kelompok 3. Negosiasi yang kalian buat. Di sini sudah jelas bahwa negosiasi yang kami buat itu bertemakan negosiasi jual beli di dealer. Dealer mobil. Bisa dipahami? Ya bisa. Terima kasih. Oke, berikan amplop buat teman kalian. Ada lagi yang mau memberikan komentarnya? Cara pekerjaan dari kelompok 1. Kelompok 2, ada tanggapan? Saya Bu. Oke, silakan Safian dari saya. Pertanyaan saya di sini yaitu coba tunjukkan bagian-bagian struktur dalam teks negosiasi yang kalian buat. Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab. Struktur dari negosiasi apa saja? Struktur dari
negosiasi terdiri dari 5, yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Coba perlihatkan ke mereka hasil pekerjaan Anda, bisa dilihat orientasi bagian mana dan mana. Ini ada orientasinya, permintaan, dan penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Bisa dilihat? Bisa. Sudah jelas semuanya kan? Sudah jelas. Oke. Ya, terima Berarti kasih bagus atas ya. jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya kelompok. Berikan aku dulu buat kelompok yang belum. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasikan pekerjaan atau hasil karya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi negosiasi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarjana Sari. Saya di sini sebagai moderator dan anggota kelompok saya yaitu ada Oden Rumianti, Meli Salvian, dan Muhammad Arifal. Mereka sebagai pemateri atau pemeran tokoh dialog. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pendialog untuk menampilkan hasil karya kami. Kepada beliau saya persilakan. Di sini ada laptop Dell enggak? Ada ini beberapa pilihan warna. Yang warna abu-abu itu berapa harganya? Semua warna harganya sama. 13.150.000. Harganya boleh kurang dikit enggak, Pak? Paling pasnya 12.609.000. Kurang dikit lagi enggak? Wah, harga segitu rasanya tidak bisa. Baiklah deh, Kak, aku beli barang itu aja. Baik dek, kalau begitu saya siapkan barangnya. Sudah. Baiklah, itulah contoh dialog tentang teks negosiasi yang kami buat. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Dengarkan bagus pertanyaannya. Saya mau bertanya, latar tempat dari contoh negosiasi yang kalian bikin itu di mana? Yang kami buat itu tempatnya di tempat toko penjualan laptop ini, di counter penjualan laptop ini. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada kelompok Ya, 3 untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ada pertanyaan? Oh, baiklah, terima kasih. Itulah hasil materi diskusi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan, silakan berikan aplaus dulu buat teman kalian. Selanjutnya presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Perkenalkan, saya Lina Linka. Di samping saya ada Wandiani, Nurindayani, dan Muiwan sebagai pemateri atau tokoh dari Negosiasi yang dibuat. negosiasi yang dibuat. Saya mempersilakan kepada Wandiani dan Nurindayani dan Muiwan untuk mempraktekkan hasil diskusi kami. Silakan berdiri. Bang, ke pasar sentral
jauh. Ya deh, saya tambah jadi 7.000 gimana? Naikin dikit lah Mbak, jadi 8.000. Baik bang, saya setuju antar ke pasar sentral ya bang. Baik, silakan naik Mbak. Oh tenang ojek. Jika ada kelompok Jika ada kelompok yang ingin bertanya silakan. kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau memberikan komentar terhadap pekerjaan mereka? Silakan. Muhammad Arifal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada ketika beberapa latar yang ada dalam teks negosiasi kalian. Latar dari negosiasi yang kalian buat ini di mana? Di Jalan. Di mana? Kalau tukang ojek itu biasanya di mana? Iya. Di pangkalan ojek. pangkalan ojek. Satu saja? Iya. Latarnya itu di pangkalan tukang ojek. Ya. Kalau biasanya kalau kamu pernah ke pasar sentral dari naik Johnson dari Wanci, ada di bagian BPD lama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Masih ada Imam Febriani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Berani, saya dari kelompok 1. Saya akan mengajukan pertanyaan dari kelompok 3. Coba tunjukkan letak struktur teks negosiasi tersebut yang kalian buat. Ya. Bisa ditunjuk kemudian pengajuannya di mana, penawarannya di mana, dan penutup serta kesepakatannya yang mana. Bisa dilihat? Bisa dilihat Struktur hasil negosiasi karya kan ada 5. Ya. Ini orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kalau misalnya kurang jelas bisa langsung ke sini Ya, supaya dijelaskan kembali. Dari sini sampai Ini orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, penutupan. baik. Silahkan, mari Mbak. Sudah? Masih ada lagi hal yang perlu ditanyakan? Semuanya sudah jelas? Oke. Itulah hasil diskusi kami. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan semuanya Anda sudah selesai menulis teks negosiasi, kemudian sudah mempresentasikannya, dan terakhir kalian sudah mengomentari pekerjaan teman Anda. Berarti materi kita hari ini menulis teks negosiasi. Tujuan pembelajarannya yaitu menyusun, mengomentari, dan mempresentasikan sudah tercapai semuanya. Dan itu artinya pelajaran kita hari ini saya anggap tuntas. Sebelum saya tutup materi kita hari ini, saya mau bertanya pada kalian, apa yang belum Anda pahami dari pelajaran kita hari ini? Ada tidak hal yang belum Anda pahami? Semuanya sudah jelas? Sudah paham Bu semuanya. Oke. Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari materi kita hari ini apa? Memakan banyak waktu. Ya, waktu yang dipakai terlalu lama. Ya. Yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Silakan. Ya, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan teks negosiasi dengan mempertimbangkan struktur dan kebahasaan teks negosiasi tersebut. Ada yang mau menambahkan? Tahu sudah jelas semuanya. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya tegaskan kembali, kalian silakan nonton video seperti yang saya putar di rumah. Yang tadi seperti yang saya putar di awal, Anda nonton di rumah, kemudian Anda silakan menulis negosiasinya. Bisa tidak? Bisa. Menulis seperti ini. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Tapi itu tugasnya per individu.
Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk di materi baru tentang debat. Saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.